Oke, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang codingan saya untuk nomor satu. Ya, nomor satu ini perintahnya adalah menghitung menggunakan rumus ini. Rumus Y ini sama dengan 1 dikurang P02 plus P1 2. P0 adalah merupakan jumlah isi dalam list, jumlah 0 yang ada di dalam list, terus dibagi sama panjang list. Dan P1 adalah jumlah angka 1 yang ada di dalam list dibagi sama panjang list. Oke, kita masuk ke codingannya. Ini sudah saya coding tadi. Ya, kita buat fungsi karena disuruh buat fungsi. Siapkan 3 variabel. Ini kan fungsinya dengan parameter x karena variabel listnya kita pakai x. P00, P10 panjang sama dengan len x. Maksudnya panjang itu merupakan nilai isi dari variabel panjang adalah panjangnya list x gitu. Jadi kan panjangnya list x ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi panjangnya ada 7. Sekarang kita ke loopingannya. Ini jadi for i in x. Jadi nilai i merupakan nilai x. Nilai i ada di x gitu. Jadi kan x-nya ada 7 data. Jadi ada 7 kali putaran nanti. Jadi sekarang buat putaran pertama i, karena nilai data awalnya 0, berarti ini 0. Terus sekarang i 0. Kita masuk. Apabila if i sama dengan 1, dia akan ditambah ke 1, ke P1. Jadi yang tadi awalnya mulanya 0 akan ditambah 1. Dan kalau tidak, kalau nilainya 0 atau yang selain 1 akan ditambah ke variabel P0. Jadi nanti 7 kali. Jadi jumlahnya P1 ada 5, terus P0 ada 5, P1 ada 2. Nih, 0-nya ada 5, 1-nya ada 2. Sekarang kita P0 sama dengan bagi panjang. Jadi variabel P0 merupakan ini apa? Panjangnya tadi kan 7. P0-nya tadi ada 5, 5 per 7. Terus P1 2 per 7. Terus kita masuk rumus Y sama dengan 1, rumus probabilitas ini. Terus nanti nilainya dikembali, terus return Y. Jadi isi dari fungsi ini adalah nilai Y. Ya, ini listnya. Terus masuk ke print, kita panggil. Oke, kita coba jalankan. Oke, nilainya 0,4 ini. Oke, sekarang kita ganti ininya. Ganti nilai dari ini, nilai listnya, kita ganti data listnya maksudnya. Oke, biar mudah aja. Oke, jadi sekarang panjang listnya ada 4, angka 1-nya ada 2, 0-nya ada 2. Jadi nanti P0-nya 2 per 4, P1-nya juga 2 per 4. Jadi setengah pangkat 2, setengah pangkat 2 nanti. Ditambah segitu, 7 kurang 1. Oke, kita coba lagi. Nah, ini hasilnya. Coba nilai lain lagi, kita tambah aja. Oke, ya beda. Sekarang sudah
Nomor 1 selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, sekarang nomor 2. Dari soalnya ini kita mengurutkan dari 2 buah list. Jadi nanti pertama ada 2 list terpisah. Nanti kita urutkan 2 list tersebut menjadi 1 list. Oke, itu soalnya. Sekarang kita ke penjelasan codingannya. Ya, bagian ini adalah modul stack. Terus kita masuk bagian ini. Pertama namanya sort stack dengan parameter stack 1 dan stack 2. Ini nilainya. Jadi pakai list 2 ini. st sama dengan stack. Jadi variabel st sama dengan fungsi stack di atas ini. Terus while stack tidak sama dengan list, or stack tidak sama dengan list kosong. Jadi stack 2 enggak sama dengan list. If kita masuk ke bawahnya, if stack 1 sama dengan list push st, stack ini. Push ini adalah fungsi ini. Jadi parameternya st sama stack list ke 0. Jadi list ke 0 dari stack 2 ini nih 7. Jadi nanti variabel st dimasukin 87. Terus di stack ini list ke 0 dihapus, delete stack index ke 0. Selanjutnya sama, tapi sekarang yang dibandingkan adalah stack 1 dan yang akan dihapus adalah stack 1 index ke 0. Perputaran di panjang stack 2. Jadi panjangnya list stack 2 gitu perputarannya. If stack 1 list ke 0 kurang dari stack kedua list ke 0, masuk push menggunakan ini lagi. Jadi nanti dimasukkan lagi kalau nilainya apa? Nilainya stack 1 indeks ke 0 lebih besar daripada stack ke 2 indeks ke 0. Ya, sekarang nomor 4 ini terdapat proses dan bla bla bla. Ini codingannya. Oke, kita pakai QE pengurutan modul QE. Nih modul QEW. Pertama kita buat fungsi buat inputnya. Nah, ini kita input teks dengan parameter numText. Jadi numText tadi sesuai inputan. Nih sesuai ini. Kalau 3 ya berarti 3 kali putaran nanti ini. Pertama teks sama dengan kosong. Ini maksudnya kayak kurung setelah list, ya, mengurungi list gitu. For i in rank numText.
dengan jarak teks dari 0 ke 3, kayak ini kan 3, jadi dari 0 ke 3, nama, input, masuk, inputan semua ini, waktu, resourcing, teks nama, teks, variable teks dengan list nama sama dengan, maksudnya variable text list nama diisi dengan ini, waktu, resourcing 0. Jadi waktu ini diisi, resourcing, nanti namanya di sini. Oke, return text karena teks jadwal limit.text. Teksku sama dengan create gue ini, kita berarti ambil fungsi for nama index key, gue tesku, nama, total variable sama dengan 0, total A 0, total B 0, sama total C 0. Apabila tesku tidak kosong, maka temp tq dikeluarin, ini pakai ini tq.pop, berarti datanya dikeluarin. Mana tadi ya, ini dari sini deh, gue remain time tax sama dengan kosong, jadi variable remain time tax temp list ke 0, variable tax list temp index ke 0 dikurang limit. Oke. Apabila remain time-nya lebih besar sama dengan 0, ini proses time sama dengan limit, di insert gue masukkan data ke belakang. Apabila else, apabila kurang dari 0, atau bisa dibilang kurang dari 0, tax A, process time, print process time, ya, semuanya sama, cuman itu remain time, ini tax time. Oke, sekarang kita coba, ini kan tax input text 3, num text berarti 3, nanti 3 kali inputan. Coba P1 2 P3, ya gini jadinya. Kita coba perbanyak lagi. Nama teks P1 2A. Oke, ini ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang nomor 3, buatlah fungsi. Untuk validasi teks sintak HTML. Jadi pengecekan sintak data. Oke, ini codingannya. Kita pakai modul stack. Terus ini baru programnya, fungsi programnya dengan nama isValidateText HTML dengan parameter text.
split text sama dengan text split. Ini buat spasi di string, metode buat spasi di string. Terus ini datanya, bukan data yang akan itu maksudnya pasangannya ya. Ini S sama dengan stack, gunakan ini push, masukkan data ini ke S, hasil cek merupakan variabel kosong dengan list. Ini perulangan, apabila search tag in dict.get maka masukkan data search tag, dan elif juga kayak gitu, masukkan data ini ke elif juga, maksudnya searching in dict values. Oke, apabila sama dengan ini maka akan dieksekusi pops. Terus elif search tag tidak sama dengan dict. Ini apabila terjadi kesalahan maka akan dimasukkan kata-kata seperti ini. Apabila yang salah HTML, masuk ini head, ini body, ini title H1. Oke, sekarang ke else. Jika ada yang tidak sama, kalau ini kan yang kelebihan ya das, ini jika ada yang tidak sama maka ini hasil cek, apabila semua benar return true, apabila ada yang salah, apabila pick sama dengan tidak ini atau ada yang salah gitu, maka ini, terus ini juga salah. Sekarang udah selesai, ini datanya, terus baru kita panggil. Oke, kita coba. Nah, ini false. Kenapa? Karena kelebihan open tag HTML. Nah, ini karena nggak ada tag HTML, tapi nggak ada close tag HTML di belakang. Yang kedua, HTML tidak sama dengan head. HTML nggak sama dengan head. Nah, iya, close-nya malah di head. Kekurangan gitu. Ya, sudah. Ya, masuk ke perputaran ini. For i di panjang stack 2, panjang list stack 2 dengan jarak dari list ke 0 sampai list ke terakhir gitu di stack 2. If stack 1 indeks ke 0 kurang dari stack kedua indeks ke 0, masuk push menggunakan ini. Jadi di variabel st nanti masuk data stack 2 indeks ke 0. Terus nanti di stack 2 indeks ke 0 dihapus. Setelah itu sama, cuman yang ini stack 1 indeks ke 0 lebih besar dari stack 2 indeks ke 0. Ini terus ini lagi sama seperti di atas. Terus else, selain dari kondisi mereka berdua itu, push st indeks ke 0 sama seperti penjelasan tadi, ini juga sama. Nah, sekarang ini
hasil sama dengan st hasil sama dengan variabel st. Jadi kan karena st-nya sekarang udah dia bertipe apa? Ascending maksudnya dari yang besar ke kecil. Jadi maksud ini buat ngubah gitu. Jadi kecil ke besar. Cuman tukar posisi aja. Karena yang mana karena yang dicontoh yang ditampilin tuh dari kecil ke besar. Tuh. Intinya kita ubah posisi listnya. Mana? Ya. Terus return hasil. Jadi isi fungsi ini adalah hasil. Terus ini stack 1 ini data stack 1, data stack 2, baru kita panggil fungsinya. Ya, sekarang kita coba jalankan. Oke. Nah, ini dia. Jadi data dari ini dicampur jadi yang terurut ini. Oke. Coba kita ganti datanya. Ya, ini udah ya tetap ya begitu.